Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Sebelas mahasiswa Universitas Semarang telah merampungkan KKN internasional yang berlangsung di Thailand. Kepulangan mereka mendapatkan sambutan hangat dari Rektor Universitas Semarang. Usai menjalankan kuliah kerja nyata internasional yang berlangsung dari 11 September hingga 7 Oktober 2024, 11 mahasiswa dari berbagai jurusan disambut kepulangannya oleh Rektor Universitas Semarang, Dr. Supari STMT. Ke-11 mahasiswa itu menjalani KKN internasional di Thailand dan sukses melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di negeri Gajah Putih. Dr. Supari turut menyampaikan kebanggaannya atas prestasi mahasiswa yang telah mengharumkan nama USM di kancah internasional. Saya sebagai Rektor senang sekali karena mahasiswa USM melakukan kegiatan kuliah kerja nyata di luar negeri, di Thailand ya. Baru saja tadi pulang dari Thailand dan lapor ke Rektor, mereka sudah berhasil melaksanakan program KKN-nya di luar negeri, di Thailand dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengabdian di luar negeri. Tentu ini membanggakan bagi USM karena USM mulai dikenal, makin dikenal sampai ke luar negeri dengan melakukan pengabdian-pengabdian, kegiatan-kegiatan kuliah kerja nyata yang melibatkan banyak mahasiswa. Jadi ini sesuatu yang positif, tentu adik-adik jadi mengetahui tentang kultur-kultur budaya yang ada di Thailand dan Thailand juga tahu tentang kultur, tentang budaya orang-orang Indonesia tanpa mereka harus datang ke Indonesia. Semoga ini juga akan bisa memberikan dampak. Mereka akan tertarik barangkali suatu saat akan datang ke Indonesia juga. Jadi artinya USM semakin dikenal di tataran internasional. Ke-11 mahasiswa USM yang melakoni KKN internasional di Thailand ini menjadi duta dalam memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional. Salah satu peserta KKN Aska yang merupakan mahasiswa Fakultas Manajemen mengungkapkan pengalaman ini sangat berkesan dan memberinya pemahaman akan budaya di lain negara. Culture ya di Thailand sama di Indonesia cukup kuat ya. Di sana dari pribadinya termasuk percaya diri banget. Jadi misalnya ada yang membanggakan diri tuh, itu adalah hal yang biasa. Culture-nya kayak memang sewajibnya manusia membanggakan dirinya agar tidak direndahkan seperti itu. Tapi di Indonesia mungkin kita kan mungkin dari Jawa ya, dari Jawa lebih ke sungkan seperti itu. Mungkin itu selebihnya bisa memotivasi untuk percaya diri gitu. Senang banget sih Kak. Benar-benar mendapatkan banyak ilmu tentunya dan banyak membuka jalan pikiranku. Benar-benar yang pertamanya aku mikir, oh kayaknya sama aja. Ternyata enggak, ternyata banyak banget perbedaannya dan ilmu-ilmunya banyak sekali yang kudapatkan dari sana gitu. Momentum Hari Pahlawan menjadi semangat PLN UP2D, Jateng dan DIY untuk terus berinovasi. Puncaknya, PLN UP2D Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dinobatkan sebagai unit pelaksana pengatur distribusi terbaik se-Jawa, Madura, dan Bali. Keterlibatan PLN UP2D Jateng dan DIY dalam berbagai gelaran nasional maupun internasional berhasil membawanya menjadi juara UP2D terbaik se-Jawa, Madura, Bali yang diserahkan dalam agenda rapat kerja Triwulan 4 tahun 2024 Direktorat Distribusi beberapa waktu lalu. Semangat Hari Pahlawan terus menggelora dengan kemunculan berbagai inovasi yang dihasilkan. Manajer UP2D Jateng dan DIY Mosadli mengungkapkan bahwa partisipasi aktif PLN UP2D Jateng dan DIY di berbagai perhelatan nasional membuktikan kemampuan dan dedikasi tim dalam menjamin pasokan listrik tetap andal, stabil, dan aman. PLN UP2D Jateng dan DIY terus menunjukkan kontribusinya dalam keandalan listrik di beberapa momen, di antaranya ASEAN Para Games ke-11, konser Dream Theater Top of the World powered by PLN, Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta, pengamanan VVIP dan VIP untuk pernikahan putra Presiden RI, FIFA U17 World Cup, Peparnas 17. Kinerja yang unggul dan mampu menjaga konsistensi performa serta penurunan durasi dan frekuensi pemadaman juga mempercepat pemulihan jaringan menjadi modal keberhasilan PLN UP2D. General Manager PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jawa Tengah dan DIY, Sugeng Widodo mengapresiasi
mengapresiasi prestasi itu dan memastikan semangat Hari Pahlawan tercermin dalam pelayanan terbaik bagi pelanggan. Dengan semangat Hari Pahlawan, PLN UP 2D Jateng dan DIY akan terus berinovasi dan bekerja keras agar listrik tetap andal dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat. Perum Perhutani KPH Purwodadi bersama sejumlah stakeholder dan masyarakat melaksanakan groundbreaking tanaman di petak 27G di RPH Plosok Rep, BKPH Penganten, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Penanaman di lahan seluas 19,5 hektar tersebut melibatkan Kodim 0717 Purwodadi, Dinas Kehutanan, Pramuka, LMDH sekitar hutan, dan para perangkat desa Penganten. Penanaman di lahan seluas 19,5 hektar yang melibatkan Kodim 0717 Grobogan, Camat, Koramil, Polres Grobogan, Dinas Kehutanan Wilayah 1 Blora, Pramuka Saka Wanabakti, perangkat desa, LMDH dan IIK Perhutani KPH Purwodadi. Administratur KPH Purwodadi Untoro Tri Kurniawan mengatakan tahun 2024 luas tanaman di KPH Purwodadi mencapai 429,35 hektar. Luas area tersebut menyebar di 8 BKPH. Adapun jenis tanamannya yang ditanam seperti pohon jati, kaliandra, gamal, kayu putih, johar, randu, sukun, dan campur buah-buahan. Total 1.244.207 bibit termasuk untuk sulaman tanaman tahun 2023 dan 2022. Pagi ini kegiatan kami dalam rangka kegiatan groundbreaking tanaman atau kegiatan tanam perdana untuk tanaman kehutanan di tahun 2024. Tanaman untuk tahun 2024 ini bibit yang kita siapkan adalah 1.012.700 bibit. Tanamannya jati, ada sukun, ada kaliandra, ada gamal, ada jenis rimba-rimba yang lain. Dalam rangka untuk kegiatan reboisasi hutan maupun perbaikan tanaman yang ada di tahun kedua maupun tahun ketiga. Hari ini kita mengajak ke TNI, kemudian Polri, kemudian Saka Wanabakti atau Pramuka, kemudian Muspika di Kecamatan Kelambu ini. Harapannya dengan menanam bersama dengan stakeholder terkait, kami berharap kawasan hutan di sekitar Kelambu maupun di KPH Purwodadi ini bisa lestari, bisa terjaga oleh semua pihak. Kalau hari ini sekitar 20 hektar, tapi tanaman kita total di tahun 2024 ini untuk tanaman pertama itu sekitar 430 hektar. Kemudian ada pemeliharaan di tahun kedua sekitar 1.193 dan pemeliharaan tahun ketiga itu 423 hektar. Selain resapan air yang cukup tinggi yang mampu mencegah bencana banjir, kawasan hutan juga bisa menyediakan air pada musim kemarau melalui sumber air di kawasan hutan. Kegiatan pagi ini adalah groundbreaking penanaman di lahan hutan gundul kita dengan ditanami berbagai pohon-pohon keras seperti sukun, jati, dan sebagainya dengan beberapa pihak seperti TNI, dari Kodim, dari Polri, dari Polsek Kelambu, dan juga beberapa pihak dari Pramuka juga, KPH, dan stakeholder yang ada di sekitar hutan. Harapan ya untuk menahan tanah longsor biar reboisasi kita tetap terjaga, hutan kita tidak terjadinya tanah longsor dan kesuburan dan lestari hutan tetap terjaga. Mahasiswa via UB kembali menggelar pameran seni Kalacita 2024. Pameran tahun ketiga ini digelar di Gedung A Fakultas Ilmu Administrasi UB. Dalam pameran yang bertema tempat pulang tersebut dihadirkan berbagai karya lukisan dari mahasiswa yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Pameran ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan para mahasiswa yang memiliki minat dan bakat seni untuk menampilkan karya mereka di sela kesibukan perkuliahan. Pameran seni lukis kembali hadir di Universitas Brawijaya. Kali ini pameran digelar oleh mahasiswa via Kampus Biru. Pameran dengan tajuk Kalacita ini digelar di Gedung A Fakultas tersebut. Tahun ini Kalacita memasuki tahun ketiga dan mengusung tema tempat pulang. Ketua Pelaksana Kalacita Amori Aura Aula menjelaskan bahwa pameran tahunan ini memiliki tujuan sebagai media untuk mengenalkan karya seni mahasiswa. Tema tempat pulang diambil sebagai refleksi bahwa setiap orang memiliki tempat untuk kembali setelah melakukan pengembaraan keilmuan maupun karir. Jadi ini merupakan pameran yang digelar setiap tahun, di mana namanya itu adalah Kalacita. Nah, Kalacita ini
sekarang dimulai udah tahun ketiga. Dari tahun 2022, 2023 sama yang ini 2024. Maksud dan tujuannya kan kalau boleh tahu Pak? Jadi pameran ini bermaksud untuk memberikan ruang atau wadah bagi anak-anak talent dari Sanggar Seni Mahasiswa, di mana setiap tahunnya kan mereka ada latihan rutin seperti itu. Nah, hasil akhirnya itu adalah lukisan-lukisan yang dipajang di sini. Lalu juga ada beberapa dari prestasi-prestasi mereka selama lomba. Baik Kak, kalau boleh tahu tema acara ini itu apa? Nah, untuk tahun ini temanya adalah tentang tempat pulang. Jadi tempat pulang itu menggambarkan berbagai macam ya, tidak hanya bangunan fisik, tetapi juga bisa rumah atau mungkin orang-orang yang mereka sayangi atau keluarga, pasangan juga bisa. Jadi kepikiran tema tentang tempat pulang itu karena di sini kan mayoritas banyak yang merantau seperti itu. Jadi buat refleksi diri lah, buat mengingat sejauh apapun kita keluar atau melanjutkan mimpi kita, pasti kita juga masih punya tempat nyaman kita masing-masing. Melalui Kalacita ini, para mahasiswa VIA ingin agar kampus Universitas Brawijaya tidak hanya menjadi tempat pencarian ilmu, namun juga menjadi area untuk mengembangkan olah rasa seni termasuk melalui lukisan. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk USM TV. Sebagai upaya memajukan kebudayaan, FIB Unpad kick-off penyelenggaraan pagelaran seni Rineka Pajajaran. Selain menghidupkan kembali seni di kampus, pagelaran rutin ini dapat disinkronkan dengan mata kuliah tertentu. Berikut laporan tim di VIA Unpad TV untuk USM TV. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran hadirkan pagelaran seni bertajuk Rineka Pajajaran Kamis 14 November di Balai Santika Kampus Jatinangor, Sumedang. Pagelaran seni perdana ini mengangkat judul Ringkang Pasundan Urang Sunda Jeung Alamna, di mana menampilkan berbagai pertunjukan seni seperti seni tari, tarik suara, permainan tradisional Sunda, hingga sisingan. Selain mahasiswa sebagai pengisi acara, Rineka Pajajaran juga melibatkan siswa-siswi sekolah dasar. Kegiatan yang terbuka secara umum ini rencananya akan rutin digelar setiap bulannya oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Usai membuka kegiatan secara resmi, Dekan FIB Unpad, Profesor Akwarini Priyatna menyebut kegiatan pertunjukan seni ini sebagai langkah kembali menghidupkan seni di lingkungan universitas. Nantinya mata kuliah tertentu akan menghasilkan pertunjukan yang membuat hidup Balai Santika. Jadi ini adalah kick-off dari rangkaian pertunjukan seni, pertunjukan di Unpad yang diintegrasikan sebagai juga bagian dari kegiatan akademik. Ini juga arahan dari Pak Rektor untuk mengedepankan lagi budaya lokal, terutama budaya Sunda, dan kemudian menghidupkan lagi kebudayaan Sunda, menghidupkan kehidupan budaya di Universitas di kampus. Jadi rencananya ini akan ada bagian pertama, kita akan terus-menerus ada pertunjukan rutin yang juga dikaitkan dengan kegiatan perkuliahan. Jadi mata kuliah tertentu itu ujian akhirnya dalam bentuk pertunjukan. Dan kita akan menghidupkan Balai Santika dan Unpad dengan pertunjukan kesenian. Pertunjukan seni yang diinisiasi oleh FIB Unpad selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, di mana terdapat aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan di VIA Unpad TV untuk USM TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar kembali menjadi rujukan dalam strategi kerjasama internasional dan industri. Kali ini Politeknik Kesehatan Yogyakarta melakukan benchmarking untuk mempelajari langkah-langkah Unhas dalam pengembangan dan pengelolaan kerjasama. Berikut liputannya untuk Anda. Benchmarking Politeknik Kesehatan Yogyakarta di Universitas Hasanuddin Makassar ini digelar pada Kamis 7 November 2024 di ruang rapat lantai 6 Gedung Rektorat Unhas. Kegiatan ini berfokus untuk mempelajari strategi Unhas dalam mengelola kemitraan internasional dan mengoptimalkan kerjasama dengan dunia industri. Selain itu, kunjungan benchmarking ini memfokuskan pada pengembangan kerjasama akademik seperti double degree serta meningkatkan peluang internasionalisasi bagi mahasiswa dan dosen.
Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana ST MPhil, menjelaskan jika Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani Unhas telah meningkat pesat dari 100 menjadi 400 per tahun. Profesor Adi juga menegaskan pentingnya optimalisasi kerjasama bukan hanya sebatas MOU, tetapi untuk memastikan pula dampaknya bagi mahasiswa dan lulusan. Jadi alhamdulillah hari ini kita dikunjungi oleh Direktur Poltekkes Yogyakarta. Ya, mereka melakukan benchmark atau studi banding ke Universitas Hasanuddin, terutama untuk belajar bagaimana pengelolaan kemitraan yang ada di Universitas Hasanuddin. Nah, kita tahu bersama beberapa kali kita sudah terutama dalam bidang kemitraan, walaupun tentu saja kita masih harus memaksimalkan, tetapi dalam skala nasional kita sudah menjadi rujukan. Itu dibuktikan dengan di tahun 2023 dan di tahun 2024 kita mendapatkan anugerah kerjasama internasional nomor 2 di Indonesia, dan tentu itu menjadi rujukan. Nah, oleh karena itu direktur dengan 12 tadi wakil direktur, kemudian dengan jajaran beberapa dosen, mereka datang ke Unhas untuk belajar bagaimana pengelolaan kerjasama, baik itu kerjasama dalam negeri, kerjasama dunia usaha, dunia industri, dan utamanya kerjasama internasional. Tadi kita paparkan strategi-strategi Unhas, ya, yang tadinya kita hanya punya 2 konsorsium riset internasional, sekarang kita udah punya 14, ya. Itu strateginya seperti apa. Kemudian yang tadinya MOU itu mungkin 1 tahun itu hanya sekitar 100, kita udah bisa meningkatkan sampai dengan per hari ini itu ada sekitar 400 MOU. Kita target bisa sampai 500 di akhir tahun, tetapi kita juga menyampaikan MOU itu hanya sekedar pintu masuk. Yang paling utamanya adalah optimalisasinya, gitu. Nah, itu yang mereka juga belajar bagaimana mengoptimalisasi, ya, follow up daripada MOU yang sudah ada. Direktur Politeknik Kesehatan Yogyakarta Dr. Iswanto SPD MKes beserta 12 jajaran Poltekkes Yogyakarta yang hadir menyatakan jika strategi yang diterapkan Unhas sangat menginspirasi dalam membangun kerjasama yang memberi nilai tambah untuk lulusan yang kompetitif di dunia global. Sudah banyak cerita tentang bagaimana membangun kerjasama, kemudian untuk mengembangkan Universitas Hasanuddin ini menjadi luar biasa ternyata prestasi-prestasi dan strategi-strategi di dalam membangun kerjasama, terutama juga kerjasama di luar negeri, ya, dengan berbagai bentuk, ya. Dan ini menjadi kebanggaan Indonesia saya kira, ya, karena Unhas menjadi punya mimpi menjadi 100, ya, QS-nya untuk di internasional, dan tadi bagaimana cara strateginya sudah kita dapatkan sehingga ini sangat menginspirasi dan memotivasi bagi kami Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang tentunya merupakan UPT Kemenkes yang fokusnya pada vokasi dan profesi bidang kesehatan. Tapi kita dapat memetik banyak hal terkait dengan pengembangan kerjasama. Usai melakukan penandatanganan MOU antara Unhas dan Poltekkes Yogyakarta, dilakukan pertukaran cenderamata. Keduanya berharap kegiatan benchmarking ini dapat menjadi awal kolaborasi dan pengembangan kualitas di kedua institusi. Pemirsa, Presiden AS Joe Biden dan Presiden Prabowo Subianto bertemu hari Selasa di Gedung Putih untuk memperkuat hubungan antara Amerika dan juga Indonesia. Pertemuan ini berlangsung beberapa hari setelah Indonesia dan Tiongkok menandatangani perjanjian maritim yang menurut para kritikus dapat memberikan kredibilitas pada 9 garis putus-putus Tiongkok yang mencerminkan klaim ekspansinya di Laut Cina Selatan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Presiden Biden mengatakan ia ingin memperkuat kemitraan dengan Indonesia dan memajukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Deepening our comprehensive strategic partnership that includes deepening our security cooperation. We'll discuss also global challenges including the Gaza and the South China Sea. Sebelum ke Washington, Prabowo bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing dan keduanya menandatangani kesepakatan untuk bersama-sama mengembangkan sumber daya maritim dekat Kepulauan Natuna.
VOA bertanya kepada Gedung Putih apakah Biden secara khusus merujuk pada kesepakatan ini dalam pertemuannya dengan Prabowo. We continue to encourage Indonesia to work with their legal experts to make sure any agreement they make with the PRC is in according with international law. Dalam pernyataan bersama seusai pertemuan bilateral, Presiden Biden dan Presiden Prabowo menggarisbawahi dukungan kuat untuk menghormati hak kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai atas zona ekonomi eksklusif sesuai dengan hukum laut internasional khususnya Konvensi UNCLOS 1982. Amerika Serikat dan Indonesia juga mengakui pentingnya implementasi deklarasi perilaku para pihak di Laut Cina Selatan tahun 2002 dan menyatakan dukungan terhadap upaya ASEAN mengembangkan kode etik yang substantif di Laut Cina Selatan sesuai hukum internasional serta menghormati hak dan kepentingan pihak ketiga. Menurut pengamat, pernyataan bersama yang menggarisbawahi Laut Cina Selatan bukan berarti Amerika ikut campur urusan bilateral Indonesia dan Tiongkok. It doesn't matter directly for the U.S. because, of course, the U.S. does not have maritime disputes directly with China. I think it matters for Indonesia, and I think it also matters for other Southeast Asian states with maritime disputes. Up until now, have been very careful, mostly to avoid joint development language because it would seem to cede to China kind of the moral high ground or the legal high ground that somehow their claims have merit. Menurut pengamat lain, sebenarnya tidak ada klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan antara Indonesia dan Tiongkok. Letak masalah utamanya adalah di kalimat bahwa kita ada overlapping claim. Karena pada 10 tahun ke belakang, itu sebenarnya posisi kita udah jelas. Ya, kita nggak ada overlapping claim dengan Cina. Jadi ini kita semacam terjebak kalau menurut saya. Ya, dengan kita ada satu paragraf itu, kita terjebak bahwa akhirnya apa? Kita mengakui bahwa kita ada overlapping claim dengan Cina berdasarkan hal yang udah ilegal menurut hukum internasional itu. Analis lain mengingatkan pentingnya menjaga netralitas di kawasan. Indonesia adalah negara penggagas free and open Indo-Pasifik. Berarti kita mengutamakan hukum internasional dan juga kita membuka kawasan kepada negara-negara adidaya untuk berkontribusi secara positif di kawasan. Presiden Prabowo juga menghadiri undangan makan malam dari Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan menerima kunjungan Menteri Pertahanan Lloyd Austin sebelum melanjutkan lawatannya ke Peru untuk menghadiri KTT APEC, kemudian menghadiri KTT G20 di Brazil. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.